Askerman berpendapat bahwa konsepsi negara yang liberal dapat dibenarkan dengan menunjukkan bahwa kita bahkan dapat membenarkan kebijakan sosial egaliter aktivitas meskipun dimulai dari situasi yang memastikan netralitas yang ketat atau mengembangkan teorinya dalam sebuah tahap pada tipe yang dimana pada tipe ideal sebuah teori kita menemukan situasi pilihan imajiner lainnya masuk pada keadilan sosial yang dimana dipertimbangkan kembali yang selanjutnya itu kesetaraan sumber daya alam. Mer liberalisme adalah Askerman yang mengembalikan hubungan ini yang untuk mengkritik terhadap Dworkin yang dimana kesetaraan dan netralitas terhadap konsep tertentu atau hak historis atau harapan yang sah dapat digunakan untuk menunjukkan hal argumen dalam dialog yang tertentu yaitu pemenuhan yang setara satu orang berhak mendapatkan lebih dari yang lain. Semua hak didistribusi harus muncul sebagai hasil percakapan yang lulus ujian netral bahwa kritis atas argumen ini. Yang dalam hal ini akan sangat membantu untuk pertimbangkan dialog karena Askerman mengasumsikan bahwa semua hak muncul sebagai apa yang dikemudikan Askerman saat dia memperkenalkan karakter imajiner. Dari percakapan yang melaluinya aturan distribusi dibenarkannya itu membahas cara teori liberal eksploitasi mewajibkan berpendapat bahwa netralitas yang berlaku menetapkan bahwa tidak ada aturan negarawan untuk mengambil tindakan agresif terhadap ras, jenis kelamin, dan kekayaan distribusi yang melibatkan metrik dan tidak netral. Artimatika dominasi yang menggerogoti legitimasi diaglusi suatu pemerintahan liberal, yaitu sampai pada Platman mengapa serius pada sebuah latihan. Sebaliknya, ia berusaha membuat mereka setara dalam memiliki sumber daya, di mana memiliki beberapa nilai untuk rencana kehidupan individu, tidak peduli bagaimana rencana tersebut. Pada bagian ini, ia menyetujui permintaan Askerman dan memeriksa permintaannya memperhitungkan kesuksesan. Kesetaraan awal dan kompensasi individual, yaitu teori adalah gagasan tentang pengorbanan yang sama yang muncul karena kita melakukan tidak memiliki mana dan teknologi keadilan sempurna. Sebagai Askerman, tidak semua kritikus memusatkan perhatian pada pembenaran terhadap komentar, di mana semua sumber daya duniawi tidak akan cukup untuk memenuhi prinsip persamaan awal, yang dimana selanjutnya itu prinsip Askerman tentang saham yang setara dapat dipertahankan karena dia berasumsi demikian hanya ada satu, yaitu sumber daya yang dapat dipertukarkan tanpa batas untuk didistribusikan. Seperti yang saya tunjukkan ini, asumsi memungkinkan dia untuk menunda masalah membandingkan yang berbeda jenis sumber daya bersama beberapa dimensi nilai tambahan, yaitu keadilan sosial dipertimbangkan kembali kesetaraan awal dalam sumber daya. Sangat fleksibel seperti yang ditunjukkan oleh Platman, yang dimana oleh karena itu Askerman harus menggunakan sebagai hadiah. Untuk menjawab pertanyaan ini, kami melihat satu final ukuran kesetaraan sepanjang berapa dimensi nilai lebih lanjut. Tentang contoh pendekatan keadilan sosial yakini Rawls mengenai metrik umum nilai berangkat dari strategi awal dapat memberikan hasil yang bisa diterapkan. Ini berarti kesuksesan Askerman atau argumennya sendiri tolak ukur apapun. Bahkan satu yang dianggap sah, saya akan mencoba menunjukkan bahwa sudut pandang penolakan Rawls. Saya akan berpendapat bahwa dia mengakui bahwa individu dari gagasan atau argumen singkatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, argumen libertarian untuk menunjukkan mengapa gurun harus menjadi sub tanpa terlalu berlebihan. Masing-masing ahli teori mempertimbangkan yang lebih mendasar dapat dipahami sebagai mengusulkan bahwa prinsip dasar keadilan sosial atau libertarian seperti Friedrich Hayek telah lama berpendapat bahwa harus menjadi yang disebut prinsip ganti rugi atau perinasi dan lembaga dasar lainnya. Namun demikian, Rawls yakin pada akhirnya kami dapat membenarkan konsepsi dengan cara ini. Tidak ada gunanya membahas secara abstrak. Realis dan kritikus harus menyelesaikan sebuah pertanyaan yang telah berakhir setelah keadilan cukup sistematis, sedangkan Walser tidak. Seperti contoh berikut. Yang pertama, mengilustrasikan atau sangat tidak mungkin kita dapat menunjukkan ketidakmungkinan, mengajukan kisah yang lebih sistematis, dan mencoba memberikan yang muncul atau argumen epistemologis seperti yang disebutkan di atas.
Yang selanjutnya itu pertama yaitu mengenai keadilan sosial dipertimbangkan kembali atau kesetaraan sumber daya. Dengan salah satunya yaitu antara tingkat cakupan yang di awalnya dipilih dari pendapatan itu memungkinkan mereka untuk melunasi premi, atau mereka sambil mempertahankan secara signifikan orang-orang ternyata mampu menghasilkan, atau drop Dworkin kemudian bertanya waktu luang dan pendapatan untuk konsumsi. Dworkin berpendapat bahwa kita bisa struktur tarif asuransi seperti yang mungkin berkembang di bawah pengaruh tersebut, pilih tingkatan atau cakupan rata-rata yang dihasilkan oleh para hipotesis ini, atau apakah setiap orang akan memiliki cakupan tingkat tinggi seperti itu, dan menerjemahkan premi yang dibayarkan pada tingkat pertanggungan itu menjadi sebuah pajak. Hal ini didistribusikan kembali kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang besar. Yang pertama, fitur pertama yang perlu diperhatikan tentang pasar hipotesis ini adalah tingkat akhir, yang dimana akhirnya individu memberi asuransi di bawah kon yang ditetapkan pada orang yang tidak mungkin ternyata memiliki sebuah keterampilan yang diperlukan untuk menghasilkan uang. Dalam kondisi ketidakpastian dapat meningkatkan kesejahteraan dan diharapkan jika mereka dapat menghasilkan atau berpenghasilan yang sangat tinggi. Dari hal itu, perusahaan asuransi kemungkinan besar akan rugi membeli asuransi, tetap sebagai presentasi dari apa yang sebenarnya mereka hasilkan, tentang kebijakan yang menjamin pendapatan tinggi dan akan menyusun tarifnya untuk menghasilkan buku dengan harga tetap. Ini mungkin Dworkin menyarankan beberapa demikian. Untuk menutupi potensi kerugian mereka, biaya atau pertanggungan tersebut, bentuk pajak atau penghasilan lulus sebagai cara terbaik untuk memperkirakan kesetaraan akan tinggi. Hasilnya sebuah keuntungan finansial dan kualitas untuk sebuah sumber daya. Selanjutnya, mengapa kaum liberal secara tradisional menekankan pentingnya keterbatasan? Di sini Askerman tentang kesetaraan awal yang dimana di research beralih dari Ronald Dworkin, yang dimana perhatikan utama yaitu tertarik pada bagaimana ahli teori atau tentang sebuah keadilan sosial telah mencoba untuk mengatasi masalah yang didefinisikan dalam sesuatu yang mengembangkan metrik yang bisa diterapkan untuk individu dan klaim mengenai tentang sebuah hal ketika melakukan ganti rugi. Tujuan Ackerman lebih luas dari doktrin yang mana karena tidak hanya peduli dengan mendeskripsikan kompleks prinsip kesetaraan. Tujuan keadilan sosial dan negara liberal yang itu alih-alih membersih liberalisme tertentu. Yang pertama, menjadi berbohong bahwa ciri khas liberalisme adalah terhadap netralitas terhadap prakonsepsi khusus tentang suatu barang. Yang pertama, banyak ahli teori berpendapat bahwa tidak mungkin bagi negara untuk mempertahankan netralitas semacam ini. Tapi Askerman berpendapat bahwa konsepsi negara yang liberal dapat dibenarkan dengan Perkenalkan, nama saya Marcelina Erndom, kelas A, semester 7, NIM 170300032. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah kajian 9 masalah sosial, tugas ke-7 yang pertama itu membahas tentang keadilan sosial dipertimbangkan kembali dalam sebuah masalah, yang dimana tepat dalam sebuah teori keadilan. Sebuah keadilan sosial dipertimbangkan kembali pada sebuah kasus yang memungkinkan teori sistematis itu sendiri, yang dimana dengan demikian persediaan hal-hal yang pasti dengan sebuah keinginan yang diketahui, dan bahwa pekerjaan itu memiliki signifikasi semacam itu. Ini seharusnya lebih baik daripada yang lain, maka tidak ada jawaban untuk tidak tampak mengejutkan. Untuk pekerjaan yang signifikan dan filsafat seringkali berkaitan dengan menunjukkan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah masalah daripada dengan gagasan padang pasir. Klaim pertama adalah kita harus mengambil institusi utama dari soal yang pertama, menyelesaikan kesetaraan pada substansif atau masyarakat lain, atau apa yang disebut dengan struktur dasar.
dalam hal ini sebagai subjek primer dan distribusi individual dari keadilan. Jika kita tidak akan mengabaikan pentingnya selama puluhan tahun sejumlah teori keadilan telah atau latar belakang keadilan atau yang harus mengatasi masyarakat yang tidak dapat diusulkan dan mengklaim untuk mencapai tugas yang dimana berusaha untuk membangun dan yang lain dianggap mustahil. Para ahli teori telah mencoba mengatasi ini. Pada dasarnya adalah klaim tentang unit analisis yang tepat untuk kesulitan yang terlibat dalam fokus tentang teori peradilan dengan memberikan kisah tentang serangkaian kepemilikan secara keseluruhan bahwa individu klaim roles adalah bahwa kita dapat membuat masalah keseimbangan berhak untuk mencari suatu keadilan dan kesempurnaan dalam hipotesis. Presisi dengan mempertimbangkan kesulitan yang terlibat dalam penggunaan pribadi, meskipun para ahli teori ini memberikan akun substansif yang sangat berbeda dari jus sebagai prinsip dasar keadilan sosial. Dalam pembahasan ini, masing-masing pekerjakan pendekatan umum terhadap keadilan sosial bahwa kritikus yang biasanya menyerang pandangan bahwa pangkalan pribadi percaya tidak dapat mengarah pada hasil yang bisa diterapkan dengan menganalisis pekerjaan sendiri tidak layak karena sewenang-wenang dari moral para ahli teori ini. Di sini saya akan mencoba menunjukkan bahwa sudut pandang penolakan Rawls. Saya akan berpendapat bahwa dia mengakui bahwa individu dari gagasan atau argumen, singkatnya adalah